To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrekta Pranes Regar. Saya dari kelompok 9. Di sini saya sebagai moderator dan selaku pemateri pertama juga. Baiklah, langsung saja saya mulai materi pertama, yaitu mengenai tentang Pancasila. Indonesia memiliki dasar negara, yaitu Pancasila. Butir-butirnya tertulis dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945. Di alinea terakhir tertulis kelima yang sila yang menjadi dasar negara Indonesia, yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ditulis dalam buku Pancasila, Ideologi dan Dasar, karya Retno pada tahun 2012. Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya batu atau sendi. Pancasila merupakan rumusan dan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi utama Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila tentu memiliki fungsi. Pada dasarnya, Pancasila berfungsi sebagai dasar dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam bukunya, Ronto merumuskan fungsi utama Pancasila dalam 9 poin. Di antaranya yaitu 1. Pancasila sebagai ideologi negara, 2. Pancasila sebagai dasar negara, yang ketiga Pancasila sebagai jiwa dan bangsa Indonesia, yang keempat Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang kelima Pancasila sebagai pandangan hidup, yang keenam Pancasila sebagai sumber dari segala hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia, yang ketujuh Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, yang kedelapan Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, 9. Pancasila sebagai falsafah hidup dan mempersatukan bangsa. Nilai-nilai Pancasila. 5 sila dalam Pancasila tentu sebaiknya dimaknai lebih jelas. Maka dari itu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP merangkum nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup, seperti 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama yang mengartikan bahwa warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan dan disesuaikan dengan agama serta kepercayaan masing-masing. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, saling menjaga dan bekerja sama untuk kedamaian negara. 3. Persatuan Indonesia. Warga negara harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Warga negara tidak bisa memaksakan kehendak pada orang lain dan harus mengutamakan kepentingan orang lain. Perbedaan cara pandang harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Warga negara mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan, gotong royong, dan bersikap adil. Warga negara harus menyeimbangkan hak dan kewajiban diri dan orang lain. Baiklah, sekian sudah pemateri pertama, dan pemateri kedua dilanjutkan oleh teman saya. Saya Wafi Fitriasa dari kelas berbangsa Syariah 3B dengan NIM 0503192043. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang perundang-undangan, yaitu sejarah undang-undang. Undang-undang berasal dari bahasa Inggris yaitu legislation, dari bahasa Latin lex, legis yang berarti hukum. Berarti sumber hukum, semua dokumen yang dikeluarkan oleh otoritas yang lebih tinggi, yang dibuat mengikuti prosedur tertulis. Konsep hukum yang didefinisikan oleh sebuah laporan dari kontrak dan perjanjian yang hasil dari negosiasi antar sama lain dalam hal hukum. Kedua, dalam hubungan dengan sumber-sumber hukum lainnya, tradisi atau kebiasaan.
kasus hukum Undang-Undang Dasar Konstitusi atau Piagam Besar dan sebagainya, dan peraturan-peraturan dan tindakan tertulis lainnya dari eksekutif. Sementara undang-undang adalah karya legislatif, sering diwujudkan dalam parlemen yang mewakili rakyat. Kekuasaan legislatif biasanya dilaksanakan dengan kepala negara hanya dalam rezim otoriter termasuk kediktatoran atau kekuasaan mutlak, yaitu oleh parlemen dan dengan rakyat sendiri melalui referendum. Selanjutnya tentang pandangan hukum undang-undang. Hukum termasuk dalam serangkaian peraturan dan standar dalam suatu masyarakat tertentu. Hukum merupakan hal yang generik untuk semua kegiatan, dimanapun mereka berada dalam hierarki standar atau konstitusi hukum atau pengertian formal peraturan ketat. Dari segi bentuknya, hukum adalah perbuatan hukum oleh otoritas tertentu, biasanya DPR yang sah dan memiliki kapasitas untuk pemimpin. Di negara-negara yang mengenal suatu bentuk pemisahan kekuasaan, hukum adalah sebuah standar hukum yang diadopsi oleh badan legislatif dan bentuk prosedur yang ditentukan oleh hukum konstitusional setempat. Penerapannya kemudian dapat ditentukan oleh teks yang dikeluarkan oleh eksekutif sebagai pelaksanaan keputusan dan juga akan dijelaskan lanjut oleh penafsiran di pengadilan. Aturan hukum adalah alat yang tersedia bagi para pengacara yang memungkinkan untuk kerjasama dengan cita-cita keadilan. Bekerja sesuai setiap kebebasan atau hak pasti menyatakan harus dilaksanakan sepenuhnya. Kewajiban toleransi dan hormat atau tanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Tayyar Delina Setiawan, NIM 0503192124, akan melanjutkan penjelasan dari saudari Wafid tentang undang-undang. Materi undang-undang mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, melaksanakan dan penegakan kedaulatan negara, serta pembagian kekuasaan negara, wilayah dan daerah, kewarganegaraan, kependudukan, serta keuangan negara. Diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur oleh undang-undang. Tahapan pembentukan undang-undang. Persiapan. Rancangan undang-undang atau RUU dapat diajukan oleh DPR ataupun Presiden. RUU yang telah diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan LPND sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. RUU ini kemudian diajukan dengan surat Presiden kepada DPR dengan ditegaskan Menteri yang ditugaskan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU di DPR. DPR kemudian mulai membahas RUU dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak surat Presiden diterima. RUU yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. Presiden kemudian menugasi Menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama DPR dalam jangka waktu 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima. Pembahasan RUU di DPR dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau Menteri yang ditugasi melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Dalam rapat komisi panitia, alat kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi dan dalam rapat paripurna, DPD diikutsertakan dalam pembahasan RUU yang sesuai dengan kewenangannya pada rapat komisi panitia alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. DPD juga memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Pengesahan. Apabila RUU tidak mendapat persetujuan bersama, RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu. RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. RUU tersebut disahkan oleh Presiden dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui oleh DPR dan Presiden. Jika dalam waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Presiden,
maka RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan. Terima kasih. Nama saya Anissa Jafalia Hasanah, NIM 0503192089. Makna Pancasila dan sosial budaya. Sebagai dasar negara, tentunya banyak peran yang dapat kita ambil. Sila-sila dalam Pancasila mengandung makna yang sangat penting dan akan berdampak besar bagi bangsa Indonesia jika nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Namun, sayangnya peran Pancasila kini semakin tidak terlihat apa perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosial dan budaya yang semakin kesini semakin luntur dan tidak menampakkan budaya Indonesia. Budaya Indonesia yang gotong royong, kehidupan sosial yang rukun dan harmonis, menghargai, menghormati perbedaan yang ada. Kehidupan sosial dan budaya sekarang ini lebih ke individualis dan kepentingan kelompok. Mengingat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berbeda-beda dari suku, budaya, agama, dan bahasa. Pancasila dalam sosial budaya, penerapannya dapat melalui hal sederhana yang dapat ditemukan di kehidupan masyarakat. Dengan sosial dan budaya yang berpancasila, kita perlu menekankan agar seluruh masyarakat paham akan perbedaan yang ada di negara Indonesia, yang harusnya sekarang sudah tidak perlu dijelaskan lagi bahwa negara Indonesia adalah negara yang berbeda-beda golongannya. Penerapannya nilai Pancasila dapat dimulai dari diri sendiri, misalnya dengan menghargai dan menghormati adanya perbedaan agama, menempatkan sesama sebagai makhluk Tuhan dengan segala martabat dan hak asasi, menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, menjunjung tinggi sosial kemasyarakatan, dan hidup tolong-menolong, kekeluargaan, dan gotong royong. Dengan sosial budaya yang menerapkan sila dalam Pancasila, kita bisa mengajarkan warga negara untuk mengenal dan berhubungan baik dengan saudara sebangsa dan setanah air, tidak mudah terprovokasi, siap bela negara, dan ikut serta menjadi sumber daya manusia yang unggul untuk diri sendiri dan untuk negara Indonesia. Saya Suelatu Nafisa, NIM 0503193193. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Anissa Jafalia Hasanah, tentang bagaimana kehidupan sosial budaya di masa kini. Sosial budaya masa kini sudah menyimpang dari nilai-nilai moral yang berlaku pada masyarakat. Penyimpangan ini dapat dilihat pada generasi milenial sekarang yang mencontohkan budaya barat, seperti dalam cara berpakaian dan kebiasaan perilaku. Kebiasaan perilaku budaya barat juga dijadikan sebagai kebiasaan yang baru. Kalau saja kebiasaan yang dicontoh adalah kebiasaan baiknya seperti kedisiplinan waktu, menghargai waktu, dan pekerja keras, itu akan berdampak baik dalam sosial budaya di Indonesia. Tetapi sayangnya, kebiasaan perilaku yang ditiru adalah kebiasaan buruknya, seperti narkoba, alkohol, dan lain sebagainya. Budaya barat yang masuk ke Indonesia dapat dengan mudah diterima di kalangan remaja. Hal ini terjadi karena kurang tersaringnya budaya barat yang masuk ke Indonesia. Budaya yang masuk tersebut dinilai sebagai contoh kebiasaan yang baru dan baik di kalangan generasi milenial saat ini. Masuknya budaya barat di Indonesia tidak hanya karena mudahnya budaya yang masuk, tetapi juga mudahnya masyarakat menerima tanpa memilah terlebih dahulu budaya tersebut. Kurangnya pengetahuan agama juga menjadi faktor dalam masuknya budaya barat. Pengetahuan akan ilmu agama sangat penting dan bermanfaat di kalangan remaja, di mana pengetahuan agama akan mengontrol diri para remaja dan menghindari perbuatan yang buruk. Selain itu juga kurangnya peran utama orang tua dalam pengawasan. Orang tua bertanggung jawab terhadap perilaku dan pergaulan anaknya ketika di luar rumah. Seorang anak akan mencari kebahagiaan di tempat lain atau dengan teman-temannya ketika mereka merasa orang tuanya kurang peduli dan merasa tidak disayangi ketika berada
dalam lingkungan keluarga. Akibatnya, perilaku para remaja saat ini sudah tidak mencerminkan sosial dan budaya luhur bangsa dengan nilai norma yang ada. Dalam norma-norma sosial budaya lingkungan keluarga dan pendidikan agama menjadi bagian penting dalam menciptakan sosial budaya yang positif dan berdampak baik bagi sumber daya manusia. Terdapat juga kegiatan bersosial yang dapat kita dukung terus perkembangannya. Dengan memanfaatkan teknologi, kini menjadi alternatif dalam kegiatan bersosial dalam kemanusiaan. Sekarang sudah banyak komunitas-komunitas yang berbau sosial kemanusiaan dengan mencarikan donasi untuk yang lebih membutuhkannya. Kegiatan positif seperti ini merupakan bagian dari kesadaran masyarakat dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan bersosial dan berbudaya. Walaupun hal kecil sekalipun harus sering menghargai, karena dari perbuatan kebaikan dan positif inilah kita bisa menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang manapun. Terdapat juga upaya suatu organisasi atau instansi yang menyelenggarakan kegiatan kerelawan melalui ekspedisi di daerah pelosok atau daerah bagian para pemuda, dan dibiayai secara penuh bagi peserta yang terpilih dalam pengabdian masyarakat. Kegiatan seperti ini termasuk dalam upaya menciptakan generasi yang berkualitas, cinta tanah air, dan ilmu kemasyarakatan dengan menunjukkan sikap sosial di tempat yang berbeda, budaya dengan lingkungannya sehari-hari. Saya Sakinah Jahrani Nasution akan melanjutkan materi dari Saudara Faliha tentang agama. Pendiri negara Indonesia nampaknya menentukan pilihan yang khas dan inovatif tentang bentuk negara dalam hubungannya dengan agama. Dengan melalui pembahasan yang sangat serius, disertai dengan komitmen moral yang sangat tinggi, sampailah pada suatu pilihan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, mengingat kepada unsur-unsur rakyat dan budaya yang sangat berbagai macam ras, suku, serta agama. Nampaknya kita sulit untuk menentukan begitu saja bentuk negara sebagaimana yang ada di dunia. Pancasila sebagai dasar negara, falsafah kenegaraan Indonesia diterima dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila merupakan hasil yang diterima oleh kesepakatan luhur para pendiri bangsa Indonesia dalam mendirikan negara Indonesia yang terdiri dari berbagai keanekaragaman suku, agama, budaya, serta ras. Pancasila secara sadar dan sengaja itu ditempatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan filsafat yang mendasari dan menjiwai dalam penyusunan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut. Setelah itu, Pancasila sebagai pandangan hidup berpangkal pada satu keyakinan bahwa semesta beserta isinya sebagai suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis karena ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Karena itu, hendaklah kita bertakwa dan mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan kewajiban sebagai makhluk ciptaannya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan adalah makhluk yang bermasyarakat, artinya manusia memerlukan manusia lain untuk hidup, beserta dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kebersamaan itu,
hidup bersama dan memenuhi kehidupan. Manusia dikuadratkan memiliki kepribadian yang berbeda, manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Keseluruhan kepribadian yang berbeda-beda itu mewujudkan suatu kesatuan dalam perbedaan lambang negara Republik Indonesia. Kodrat itu dirumuskan dalam simboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan tersebut memberikan pedoman bagi manusia dalam bermasyarakat, artinya untuk tetap mempertahankan eksistensinya sebagai masyarakat manusia. Maka masyarakat harus mengakui dan menghormati perbedaan yang ada. Kemudian penerimaan Pancasila sebagai dasar negara serta kaitannya dengan agama, yaitu pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tentu kita dapat mengetahui bahwa di negara Indonesia ini ada berbagai macam agama yang harus kita hormati satu sama lain dan saling menghargai satu sama lain. Jika kita dapat bertoleransi dengan baik, maka negara kita pun akan selalu hidup harmonis. Hai, saya Dara Puspita. NIM saya 0503 192088. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, Jahrani Nasution, tentang implementasi kewarganegaraan dalam nilai agama. Pancasila yang di dalamnya terkandung nilai-nilai religius, moral, nilai hukum kodrat, dan nilai hukum Tuhan merupakan hukum material bagi Indonesia. Nilai religius dalam Pancasila lebih menekankan di dalam sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana dalam sila ini mengajarkan untuk bertakwa kepada Allah. Misalnya, kita selalu beribadah tepat waktu. Selain itu juga cerminan setiap perbuatan kita sebagai perbuatan yang menunjukkan bahwa kita umat beragama. Dalam beberapa pendapat, kita sebagai agent of change yang mempunyai peranan penting dalam menegakkan nilai religius. Namun, tidak hanya itu, perbaikan di berbagai nilai harus ditingkatkan seperti melalui kualitas agama kita. Agama merupakan pijakan fondasi dalam tiap kehidupan. Dengan kita memahami unsur dan kandungan dalam beragama, dapat memperkuat moralitas dan membentuk karakter dan meningkatkan perspektif kita untuk menolak adanya radikalisme. Kita juga harus berpikir sebelum melakukan tindakan, karena tindakan itu adalah salah satu membentuk sebuah karakter kita. Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Sebagai agama yang rahmatul lil alamin, Islam sangat relevan dan fleksibel dalam segala bidang kehidupan. Terlebih ke jenjang kita sekarang ini mahasiswa atau belum menekankan sebagai pemahaman spesifik terhadap nilai religius. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia terlebih di kalangan mahasiswa, senantiasa melaksanakan dan menjaga dan mengaplikasikan nilai-nilai kewarganegaraan dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila tidak hanya dirumuskan oleh tokoh nasional aja, tapi juga ada tokoh ulama, yaitu seperti Kiai Wahid Hasyim dari kalangan Nahdlatul Ulama maupun kalangan Muhammadiyah. Nah, kehadiran tokoh ulama ini tentunya mewarnai dan berdampak pada rumusan Pancasila. Nilai-nilai keislaman yang ada di dalam Pancasila yaitu diperlihatkan di dalam sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama mengandung arti bahwa meskipun negara Indonesia ini bukan negara yang agama, tetapi merupakan
nilai luhur yang agama itu merupakan nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan negara. Sila pertama juga ditetapkan sebagai alternatif dalam membentukkan Islam. Dan sila pertama juga menjamin hak-hak pemeluk agama lain sejauh agama itu diakui negara. Keselarasan sila pertama Pancasila dengan syariat Islam terlihat dalam Al-Quran dan mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengesahkan Tuhan. Keselarasan sila pertama Pancasila dengan syariat Islam terletak dalam Al-Quran dan mengajarkan pada umatnya untuk selalu mengesahkan Tuhan. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 163 yang memiliki arti, "Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang." Nah, dari surah itu menunjukkan bahwa dasar kehidupan negara rakyat Indonesia adalah ketuhanan dan berlandaskan oleh Pancasila. Di dalam Islam, konsep ini disebut hablum minallah yang merupakan esensi dari tauhid berupa hubungan dengan Allah. Nilai spiritual hendak kita padukan dan kita selaraskan dengan pemerintahan di Indonesia agar kita melakukan aktivitas-aktivitas di luar kewarganegaraan dan ketentuan-ketentuan yang sudah digarisbawahi. Nah, contoh implementasi dalam nilai religius Pancasila praktiknya seperti ini. Yang pertama itu ada beribadah sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing dan tidak memaksakan warga negaranya untuk beragama dan memeluk agamanya sesuai dengan hukum yang berlaku yang ada di Indonesia. Ateis dilarang hidup dan berkembang di Indonesia. Serta pemerintah itu menjamin berkembangnya seluruh tubuh suburnya kehidupan yang ada di Indonesia. Serta kita juga harus menjaga fasilitas-fasilitas yang pemerintah kasih untuk kita dalam menumbuh kembangkannya agama dan iman warga negara Indonesia. Serta kita harus saling tolong-menolong dengan orang lain tanpa membedakan agama-agama lainnya. Serta kita menyebarkan kebaikan dan menjaga ucapan ataupun perbuatan kita. Berkata baik dan selalu berkata sopan. Nah, itulah tadi pembahasan implementasi kewarganegaraan pada nilai-nilai Pancasila Undang-Undang Dasar, Sosial, Budaya, dan Agama. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan semoga menambah wawasan kita semua. Mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan yang salah. Saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.